Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap. Yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem dibagi menjadi 4 tahap, yaitu analisis pendahuluan. Jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi pekerjaan, pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analis sistem dalam departemen tersebut. Kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Maksudnya, dihasilkannya dokumen tertulis tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Yang ketiga, pelaksanaan analisis sistem. Analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Dalam tahap ini, analisis sistem mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen, namun tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Yang terakhir, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Hasil proses analisis sistem disajikan oleh analisis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen yang tertulis dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahap desain sistem ini dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, desain sistem secara garis besar. Analisis sistem telah memperoleh informasi berikut ini dari tahap analisis sistem, yaitu informasi yang dibutuhkan oleh pemakai beserta persyaratan-persyaratan yang melekat dalam informasi tersebut. Yang kedua, luas sistem. Yang ketiga, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, manusia, mesin, uang, material, dan metode. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Pernyataan kembali alasan dilakukannya pekerjaan pengembangan sistem informasi. Berbagai alternatif sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Penyajian lebih dari satu alternatif desain. Yang ketiga, evaluasi sistem. Dalam tahap evaluasi sistem, analisis sistem menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Berdasarkan hasil antara pemakai informasi dengan analisis sistem dalam penyajian usulan desain secara garis besar dan evaluasi analisis, kemudian membuat laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima, desain sistem secara rinci. Dalam tahap ini, analisis sistem melakukan desain rinci untuk masing-masing blok bangunan sistem informasi menjadi bangunan sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Yang terakhir, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Hasil desain rinci sistem informasi ini disajikan oleh analisis sistem dalam dokumen tertulis yang disebut laporan final desain sistem secara rinci. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem pengujian sistem yang baru dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Persiapannya yaitu implementasi sistem sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat untuk pelaksanaan implementasi sistem. Konversi sistem yaitu ada konversi langsung, implementasi sistem baru secara langsung, dan langsung memberhentikan dengan segera pemakaian sistem yang lama. Konversi paralel, implementasi sistem baru secara bersamaan. Konversi modular, implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Konversi phase-in mirip dengan konversi modular.